Selamat malam saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersama Suara Kabar Baik malam hari ini mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Allah kami yang hidup, juru selamat kami, kekasih jiwa kami, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami mengerti apa yang Engkau ajarkan dan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuntun kami untuk senantiasa setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu, serta mewartakan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Kasih Bapa mencari orang yang berdosa. Kasih Bapa mencari orang yang berdosa. Renungan firman Tuhan saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengasihi pasti berbuat sesuatu yang terbaik bagi yang dikasihi. Demikian pula dengan apa yang dilakukan Allah Bapa. Malam ini kita akan merenungkan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah Bapa lakukan sehubungan dengan kasih-Nya kepada umat kepunyaannya. Allah mencari manusia yang berdosa, manusia yang sudah merusak hubungan yang indah dengan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 11 tadi, sejak awal manusia jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Bapa mencari manusia dalam taman itu. Bapa memanggil manusia itu dengan hati yang pilu, dengan hati yang sedih. "Adam, Adam, di manakah engkau?" Itulah panggilan kasih ilahi pada umatnya. Allah sangat sedih hati sebab manusia tidak mau taat akan perintahnya. Manusia memilih ingin menjadi seperti Allah, menandingi Allah. Manusia memilih mengikuti bujukan iblis daripada taat kepada Allah. Akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa itu, manusia menjadi malu, takut sehingga ia bersembunyi dari hadirat Allah. Mereka tahu akan ketelanjangannya di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus. Manusia menjauh dari hadirat Allah. Manusia menjauh dari rahmat Allah, dari berkat Allah. Itulah kenyataan yang dihadapi manusia. Manusia membuat jarak antara Allah dan manusia yang tadinya indah, dekat dalam taman itu, namun dirusak oleh dosa yang diperbuat oleh manusia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketelanjangannya manusia dalam dosa. Akan tetapi dalam ayat yang ke-21, Allah peduli terhadap keadaan manusia yang berdosa. Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keberdosaan saya dan saudara, Allah peduli. Allah tidak menghendaki umatnya ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Oleh sebab itu Dia datang karena kasih-Nya. Yohanes 3:16. Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua Allah Bapa lakukan demi kasih-Nya pada saya dan saudara. Apakah respon saudara terhadap kasih-Nya tersebut? Bahkan Allah sampai mati di atas kayu salib karena kasih Tuhan tidak ingin kita binasa. Itulah kasih yang sempurna dari Allah. Itulah kasih yang agung dari Allah kepada umatnya. Apakah respon saudara? Apakah saudara mau hidup takut dan gentar akan Dia?
adakah sembah dan sujud serta puji-pujian kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas nasihat firman-Mu malam hari ini. Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan Allah yang mencari manusia yang berdosa. Engkau turun ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan, hambalah orang yang berdosa itu yang Engkau cari. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memilih dan menjadikan hamba anak-Mu ya Tuhan. Ya, kami boleh hidup di dalam iman percaya kepadamu. Dan Tuhan jaminkan kerajaan surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan dalam kehidupan kami apa yang Engkau firmankan, serta mewartakan kepada sesama kami. Bapa, malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya segala usaha yang dilakukan para pemimpin negeri ini diberkati oleh Tuhan, mendatangkan damai dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon perlindungan-Mu untuk Bapak Presiden dan semua jajarannya, untuk para Paspampres, semua kementerian dan semua keluarga. Tuhan menolong, beri senantiasa beliau tubuh yang sehat untuk berkarya bagi negeri ini. Berkati Tuhan 34 gubernur di seluruh provinsi di negara ini. Kiranya apa yang beliau lakukan menjadi berkat dan sejahterakan negeri dan rakyat ini. Kami berdoa juga untuk para TNI dan Polri yang menjaga keamanan kota. Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Wali Kota Denpasar. Tuhan senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan semua jajarannya untuk menjalankan tugas-tugas kesehariannya kiranya di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga beliau beserta dengan semua jajarannya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Semua profesional yang bekerja di seluruh negeri ini kami mohonkan perlindungan dari Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan mendatangkan sejahtera bagi negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pergumulan anak-anak Tuhan, bagi yang sakit, bagi yang mengalami kegagalan, bagi yang mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam perekonomian, dalam keharmonisan rumah tangga, dalam pekerjaannya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, tangan yang kuat, punggung yang kuat untuk dapat menghadapi semua pergumulan itu. Dan kiranya senantiasa mereka mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Dan Tuhan menolong dan menjamah serta memulihkan. Demikian pula istirahat kami malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kota ini kami mohonkan perlindungan-Mu. Kami mohonkan berkat daripada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya hingga esok pagi kami boleh bangun di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan kami boleh beristirahat di dalam Tuhan, dan kami boleh bekerja di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat.